Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Aneka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suyati. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oh ya Bu, agenda Ibu hari ini kita melakukan kegiatan coaching ya. Ya. Ibu sudah siap? Insya Allah. Ya. Saya yakin sudah siap karena sudah disiapkan sedemikian rupa agar kegiatan coaching nantinya berjalan dengan lancar. Tapi sebelum saya melakukan kegiatan observasi Ibu dalam kegiatan coaching ini, pada kegiatan observasi ini, pertama kita diskusikan dulu ya Ibu rubrik penilaiannya ya. Ya Bu. Ya. Halo Ibu, ya kita diskusikan dulu rubrik penilaian agar nantinya kegiatan coachingnya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, pada kegiatan ini nantinya yang akan menjadi indikator rubrik penilaian ini adalah apakah kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya, karena kita ketahui alur tirta memiliki tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, terus yang kedua adalah apakah kegiatan coaching ini nantinya sesuai dengan kompetensi yang Ibu ingin kembangkan, yang meliputi present, mendengarkan aktif, dan memunculkan pertanyaan berbobot. Terus selanjutnya adalah bagaimana nanti Ibu memunculkan pertanyaan yang berbobot hingga mampu memunculkan potensi-potensi yang dimiliki coachee, sehingga coachee bisa menemukan jalan keluar atau solusinya sendiri. Dan dalam kegiatan coaching ini hendaknya Ibu kita ketahui harus sesuai dengan prinsip kegiatan coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Bu, sebelumnya boleh ya bertanya terlebih dahulu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini Ibu? Oke Ibu, pada kegiatan coaching yang Ibu akan lakukan, sebelumnya saya mohon ya, ingin bertanya Bu ya, sebelumnya ingin bertanya, kemampuan apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan ini? Kemampuan apa yang Ibu akan kembangkan pada kegiatan ini? Tentunya 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu di sini adalah kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan di kegiatan ini. 3 yang ingin Ibu kembangkan yaitu ada present atau kehadiran penuh, Ya. mendengarkan aktif, dan memunculkan pertanyaan berbobot. Ya. Untuk itu Ibu, saya ingin bertanya, ya, saya, ya, Ibu harapkan untuk membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya? Yang ingin saya lebih spesifik lagi yang saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Oke. Mengapa demikian Ibu? Karena apa ya? Mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot itu sesuatu yang ingin saya kembangkan pada diri saya karena saya merasa kurang dalam hal itu. Makanya saya ingin minta dibantu istilahnya gitu ya untuk mengembangkan kompetensi pada mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Kalau kehadiran penuh kan asalkan saya ada di tempat itu saya sudah termasuk kehadiran penuh gitu. Oke Ibu. Nah, berbicara tentang paradigma coaching ya Bapak Ibu ya, Ibu Aneka ya, kira-kira ya sebelum melakukan kegiatan coaching nanti, Ibu itu kira-kira posisi atau nilainya menurut Ibu berapa? Dan yang diharapkan nanti harapannya ekspektasinya menjadi berapa Ibu? Kalau sekarang kayaknya masih level 5 mungkin ya Bu ya. Saya berharapnya nanti bisa level 8 atau 9 itu biar untuk kedepannya nanti. Oke, luar biasa. Semoga nanti harapannya sesuai ya Bu ya. Amin. Amin. Nah,
Oke Ibu, nah apa harapan Ibu atau indikator Ibu ya, dalam kegiatan coaching ini setelah ya, kita lakukan observasi bersama? Saya harapkan itu dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coach nanti ya Bu ya. Jadi saya bisa mengarahkan dengan pertanyaan Bapak tadi kepada coach sehingga coach bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Oke, luar biasa Ibu. Nah, saya kira pertanyaan Dipra ini saya cukupkan sekian, dan saya silakan Ibu melakukan kegiatan coaching ya. Dan setelah kegiatan coaching ini nanti kita berbincang-bincang kembali ya Ibu. Ya. Oke, siap. Oke, semoga Ibu kami silakan untuk melakukan kegiatan coaching dan selamat untuk melakukan kegiatan baik ini. Ya, terima kasih Bu waktunya. Ya. Pak Taufik, J Ibu. kita mulai kegiatan kita ya Pak ya. J. Assalamualaikum Pak Taufik, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik Kak. Alhamdulillah kabar baik, sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tadi saya dengar Pak Taufik tadi mencari-cari saya ya. Kira-kira ada apa ya Pak? Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya? J Ibu, memang tadi di sekolah saya mencari-cari Ibu. Ada sedikit ganjalan dalam hati dan pikiran saya. Begitu Ibu. Ada sedikit ganjalan ya Pak. Kira-kira ganjalan apa ya Pak yang mengganjal di Bapak? Terus dari percakapan kita nanti, ini nanti kan ya Pak ya, dari percakapan kita nanti dan ganjalan-ganjalan yang Bapak katakan tadi, kira-kira apa yang Bapak harapkan nanti? Sebenarnya tadi saya mencari Ibu, ada sedikit ganjalan dalam hati saya dengan harapan nantinya saat saya menceritakan kepada Bu Aneka ada sedikit rasa plong. Apa yang saya rasakan di hati dan pikiran saya ini, beban yang saya beban ini sedikit terselesaikan. Begitu Ibu. Oke, ya mudah-mudahan nanti kita bisa menyelesaikannya Pak. Oke, sekarang kalau dari yang Bapak sampaikan tadi, sekiranya Bapak bisa menceritakan ke saya kira-kira ganjalan apa yang Bapak rasakan itu, sehingga nanti kita bisa mencari solusinya. Kira-kira ganjalan apa itu ya Pak ya? J, terima kasih Ibu untuk waktu yang diberikan kepada saya. Begini Bu Aneka, jadi ganjalan dalam hati dan pikiran saya, makanya tadi saya mencari Bu Aneka mau sedikit berbagi cerita. Tadi saat saya mengajar di kelas, itu tiba-tiba ada pengawas yang melihat saya. Tetapi beliau ini melihatnya itu hanya sekilas itu. Jadi hanya sambil jalan melihat dari kaca jendela kelas saya, beliau ini bercerita kepada kepala sekolah saya bahwa saat saya mengajar ini tidak memakai buku teks. Padahal Ibu di situ saya mengajarkan menggunakan buku teks dari internet yang lainnya. Tetapi karena beliau melihatnya membelakangi dari kaca jendela, beliau tidak melihat PPT dan media sumber internet lainnya yang saya ajarkan, saya perlihatkan kepada murid Ibu. Dan beliau ini mengadu ke kepala sekolah saya bahwa saat saya mengajar ini tidak membawa buku teks dan tidak membawa alat peraga apapun di seperti itu Ibu. Oh, jadi tadi pas Pak Taufik mengajar itu ada pengawas yang lewat ya Pak ya, dan sengaja lewat, kemudian sekilas melihat Bapak dan beranggapan bahwa Bapak itu mengajarnya tidak pakai alat peraga ataupun yang lain gitu, seolah-olah hanya sekedar ngajar aja gitu ya Pak ya. Padahal sebenarnya Bapak itu kan sudah menggunakan gitu ya Pak ya, dari ceritanya tadi.
Nah, Ibu. dari cerita Bapak tadi, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Begini Ibu, karena saya dengar dari teman-teman sejawat, beliau ini mengadukan ke kepala sekolah, dan beliau juga, kepala sekolah saya ini rencananya ini mau memanggil saya. Beliaunya mau mengkonfirmasi apakah betul saat saya mengajar ini saya tidak memakai olahraga dan juga seperti itu. Nah, kira-kira saat nanti saya dipanggil oleh kepala sekolah saya, ini yang sikap yang harus saya lakukan ini seperti apa, Ibu? Ataukah saya akan bercerita apa adanya? Karena saya terus terang, saya ini mempunyai beberapa rencana, Ibu. Ada plan 1, plan 2, plan 3. Misalkan kok kepala sekolah saya tidak percaya kepada saya, dan beliaunya mungkin mempercayai pengawas, karena mungkin pengawas ini adalah atasan beliau. Saya mempunyai beberapa rencana. Misalkan saya akan bawa murid saya untuk menjadi saksi di depan kepala sekolah bahwa saat saya mengajar ini memang menggunakan media internet, Ibu. Jadi ada di situ ada PPT dan juga ada sumber dari YouTube dan sumber internet lainnya. Seperti itu, Ibu. Apakah sikap saya ini sudah baik atau kurang seperti apa, Ibu? Ya, tadi kan Bapak mengatakan bahwa nanti kalau kepala sekolah memanggil Bapak, istilahnya gitu kan, untuk mengklarifikasi, ya kan? Nah, ketika diklarifikasi, Bapak ingin menyampaikan beberapa hal, istilahnya menguatkan bahwa Bapak itu tidak melakukan hal seperti yang disampaikan. Dengan salah satunya tadi Bapak menyampaikan ingin mengajak anak sebagai saksi. Adakah hal lain yang ingin Bapak lakukan selain itu? Ada, Ibu. Misalkan nanti kok kepala sekolah saya belum percaya setelah saya membawa anak saya untuk menjadi saksi, saya berencana untuk menghadirkan teman sejawat yang kelasnya ini dekat dengan kelas saya, Ibu. Karena saat saya mengajar, otomatis kelas yang berdampingan dengan kelas saya itu beliaunya itu mendengar dan sekilas juga melihat bahwa memang saya ini menyampaikannya ini dengan alat peraga bersumber dari internet. Walaupun dari aduan pengawas ini yang menjadi masalah, saya ini tidak membawa buku teks seperti itu, Ibu. Apakah sikap saya ini sudah benar untuk menghadirkan teman sejawat untuk menemui kepala sekolah saya? Seperti itu, Ibu. Oke, jadi yang kedua, langkah yang kedua Bapak tadi, kalau seandainya langkah yang pertama itu nggak sesuai gitu ya, itu dengan mengajak teman sejawat yang berada di kelas sampai Bapak, karena tentunya teman itu mendengar, itu menurut Bapak ya. Gitu. Terus menurut Bapak, apakah tindakan Bapak ini sudah sesuai atau tidak gitu ya? Jadi kemudian kalau seandainya kedua langkah ini menurut kepala sekolah masih belum juga pas, kira-kira apakah ada langkah yang lain? Bu, saya sudah menyiapkan langkah ketiga. Jadi yang pertama ini saya membawa anak murid saya untuk mendampingi saya dan juga rekan sejawat. Yang ketiga ini saya akan memperlihatkan jadi bahan ajar saya kepada beliau, kepada kepala sekolah saya, bahwa bahan ajar saya di hari ini, di jam ini itu seperti ini, Bapak. Jadi di situ ada PPT dan juga sumber-sumber video yang sudah saya download, yang sudah saya perlihatkan melalui proyektor ini masih ada di laptop. Jadi juga saya berencana untuk memperlihatkan alat ajar saya ini kepada kepala sekolah saya. Apakah dari ketiga rencana saya ini, kemungkinan apakah kepala sekolah saya nantinya ini bisa percaya itu atau bagaimana? Ya, dari ketiga rencana Bapak tadi rencana cukup bagus ya Pak, yang istilahnya itu sesuatu yang fakta-fakta yang bagus gitu ya.
Oke. Kira-kira menurut jenengan, menurut Bapak, dari ketiga rencana itu, kira-kira kalau diperlihatkan ke kepala sekolah, kira-kira rencana mana yang paling bisa diterima? Untuk rencana yang paling diterima Ibu, itu rencana pertama Ibu. Jadi saya membawa saksi anak saya, karena di SD itu kan anak kecil, itu Ya. biasanya anaknya itu jujur. Indikasi ini untuk rencana pertama saya ini, semoga nantinya kepala sekolah saya, atasan saya ini bisa percaya Ibu. Karena terus terang yang menjadi ganjalan di pikiran dan hati saya ini, jika beliau tidak percaya, nanti akan berpengaruh dengan penilaian SKP saya Ibu di akhir tahun. Jadi kalau nanti penilaian SKP saya ini buruk, itu nanti tetap akan mempengaruhi untuk nilai PAK saya, seperti itu. Oh iya, ya berarti menurut Bapak adalah rencana yang paling tepat rencana yang pertama ya Pak ya? Dengan membawa saksi anak saya, karena anak ini biasanya anak kecil ini biasanya jujur Ibu, seperti itu. Oke. Dari yang Bapak rencanakan tadi, dari kegiatan yang Bapak rencanakan tadi, kira-kira apakah Bapak perlu support atau bantuan dari siapa gitu untuk melakukan itu semua, selain yang Bapak sebutkan tadi? Tetap saya meminta bantuan dari ini ya Bu ya, terutama yang utama adalah doa. Yang terutama adalah doa. Tetap saya akan meminta bantuan kepada anak-anak, tolong doakan Bapak mau dipanggil oleh atasan. Saya bercerita ke anak dulu ya Bu, karena rencana yang pertama ini kan saya membawa anak sebagai saksi. Tetap saya bercerita kepada anak dengan situasi yang saya hadapi. Intinya karena saya sudah berkata jujur, saya meminta doa anak, semoga memang kepala sekolah saya ini percaya kepada saya. Beliaunya tidak langsung percaya 100% kepada pengawas saya, seperti itu. Oke. Berarti perlu bantuan dari anak-anak dan juga yang anak gitu ya Pak ya. Kalau seandainya ya Pak ya, berandai-andai pula. Kalau seandainya dalam waktu dekat ini kepala sekolah memanggil, berarti Bapak sudah siap ya dengan segala Insya Allah sudah siap dengan segala risiko Ibu. Oke. Mudah-mudahan kepala sekolah Bapak percaya dengan apa yang Bapak sampaikan, karena memang kenyataannya seperti itu ya. Terus kira-kira dari percakapan kita ini tadi yang barusan kita lakukan, apa yang Pak Taufik dapatkan dan apa yang Pak Taufik rasakan sekarang? Setelah saya bertemu dengan Bu Aneka, karena kemarin ini saya mencari Bu Aneka ini tidak ketemu, perasaan gundah gulana ini beberapa hari ini saya rasakan. Tetapi setelah saya ketemu Bu Aneka, bercerita apa yang saya rasakan, perasaan saya ini menjadi lega Ibu, menjadi plong. Setidaknya ada teman yang bisa saya ajak untuk ngobrol tentang situasi yang sedang saya alami sekarang ini. Dan saya berterima kasih untuk Bu Aneka sudah meluangkan waktu untuk mau ngobrol bersama saya. Terima kasih Bu Aneka. Ya, alhamdulillah, semoga semuanya berjalan lancar dan dapat bekerja dengan lebih enak lagi. Kalau suasana enak kan bekerja juga enak ya Pak ya. Amin. Semoga semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih Bu Aneka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, kita sudah menyelesaikan kegiatan coaching dan apresiasi untuk Ibu ya, kegiatan coaching berjalan dengan lancar ya. Sesuai harapan kah Bu? Sesuai harapan ya. Alhamdulillah. Boleh saya bertanya ya Bu ya? Oke. Monggo silakan. Bagaimana Ibu menilai performa Ibu? Bagaimana Ibu menilai performa Ibu sendiri setelah melakukan kegiatan ini ya Ibu? Menurutnya gimana ya, kalau menilai diri sendiri kayaknya kok kurang etis gitu ya Bu ya.
Tapi karena memang ini diharuskan untuk menilai diri saya sendiri, menurut saya kegiatan saya tadi selama coaching sudah sesuai dengan alur Tirta, karena itu sudah ada tujuan, sudah ada identifikasi masalah, sudah ada aksi nyata dan bentuk tanggung jawabnya. Bu, saya juga sependapat dengan Ibu. Berdasarkan pengamatan yang sudah saya amati tadi ketika kegiatan coaching yang sudah terlaksana bersama Ibu Aneka dan Koci berjalan lancar sesuai dengan alur Tirta. Secara runtut sudah demikian. Nah, terus bahkan ini apresiasi ya Bu ya, tadi di awal Ibu mengatakan bahwa levelnya 6 menjadi 8 ya. Kalau saya secara objektif, Ibu ini bisa dikata ya 9 lebih lah Bu. Dan ini sudah pencapaian yang menurut saya harus pertahankan dan bisa ditingkatkan lagi, dan yang pasti ya bisa dibagi dengan yang lain. Iya. Terima kasih banyak. Menurut Ibu ya, setelah kegiatan ini ya, rencana kedepannya apa ya Bu ya? Ya. Rencana saya ingin lebih memahami ya? lagi mengenai Setelah kegiatan ini. Iya Bu ya. Rencana saya setelah kegiatan ini berusaha untuk belajar memahami lagi mengenai proses alur Tirta. Setelah itu saya akan mencoba untuk mempraktekkannya dengan teman sejawat yang lebih dekat dengan teman sejawat ya Bu ya, dengan teman sejawat atau mungkin nanti bisa juga dengan siswa, sehingga lebih matang lagi saya dalam memahami alur Tirta tersebut. Iya, luar biasa ya Bu ya, berbagi praktik baik, implementasinya nanti kepada siswa didik, kepada rekan sejawat. Ya. Kalau menurut saya tidak hanya rekan sejawat Bu ya, nanti berbagi pengalaman dengan kepala sekolah juga bisa ya. Iya. Bisa seperti itu ya. Terus luar biasa pokoknya Ibu dari kegiatan coaching ini. Oke Ibu, saya cukupkan sekian ya perbincangannya, dan kita sambung lagi pada momen-momen yang lain atau kegiatan coaching yang lain, dan harapannya tidak segan-segan dibagi praktek baiknya ini dengan yang lain, seperti itu Ibu. Iya Bu. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya Ibu. Bu ya. Ya Bu. Pada kegiatan ini kita sharing bersama. Terima kasih Ibu. Selamat menjalankan aktivitas yang lain, dan senang bisa membersamai Ibu dalam kegiatan observasi coaching ini. Oke, terima kasih. Ya Bu, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Untuk yang observer bagaimana Bu? Jadi saya menambahi saja apa yang disampaikan oleh Ibu Supervisor. Jadi saya sebagai observer di sini, apa yang sudah Ibu lakukan dengan praktik coaching tadi, saya rasa sudah baik sekali, dan ya diharapkannya nanti bisa menularkan untuk kedepannya bisa berbagi praktek baik coaching ini dengan teman-teman dan rekan sejawat mungkin Bu. Jadi lebih dikembangkan lagi gitu, lebih semangat lagi gitu. Saya rasa sudah cukup baik Bu, dan luar biasa, saya salut saja
Salut saya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.